Nah, ini juga contoh tanaman yang saya pupuk dengan kalium dari bahan buah-buahan atau kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur semuanya. Kali ini saya akan update semangka yang pernah saya obati dengan pupuk organik yang dicampur dengan kimia sintetis yang dinamakan semi organik. Jadi inilah hasilnya. Inilah hasilnya apa yang saya pupuk dengan semi organik. Daunnya mulai pulih, tumbuh subur. Nah, seperti ini. Nah, itu hitungan ke 5 dan ke 6 dari sini. 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, ini daunnya sudah pulih. Namun saya akan memberikan lebih dahsyat lagi, yaitu dengan daun gamal. Inilah tanaman yang dipupuk oleh daun gamal. Nah, ini adalah tanaman yang dipupuk daun gamal. Jadi daunnya itu lebih segar. Batangnya antara batang ke sini dan ke sini itu lebih panjang dibandingkan dengan dicampur dengan kimia. Nah, ini dicampur dengan kimia, batangnya itu relatif agak pendek. Nah, seperti ini. Ini juga agak pendek, nggak terlalu memanjang. Ya, sebetulnya subur. Akan tetapi saya lebih suka dengan organik karena daunnya ini lebar dan lebih sehat lagi. Nah, seperti ini penampakannya dengan daun gamal. Ini adalah yang dengan kemarin ya, semi organik yang dicampur-campur dengan kimia pupuk. Ini juga sudah mulai tumbuh daunnya, mulai segar. Intinya kimia sintetis atau semi organik atau organik, semuanya pupuk itu sama ya. Yang penting kita memberikan dosisnya tepat sesuai yang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman itu pastinya akan subur dan kita pun tidak perlu panik dengan hal-hal yang kerdil atau hal-hal yang membuat kita tidak semangat lagi. Intinya pupuk itu sama saja. Yang penting kandungannya sama dan manfaatnya sama kepada tanaman. Lalu apa keistimewaan organik ini? Keistimewaannya adalah organik ini bisa mengirit biaya produksi, yang pertama. Yang kedua, organik ini bisa menciptakan alam yang sehat, tanah yang sehat, tumbuhan yang sehat seperti ini. Ini adalah hasil organik dari daun gamal. Kalau kalian yang belum tahu videonya, ini adalah thumbnailnya daun gamal. Silahkan cek saja cara pembuatannya. Pupuk sebetulnya hanya melengkapi nutrisi di dalam tanah. Tanah itu sebetulnya sudah mengandung unsur hara. Namun unsur dalam tanah ini tidak mencukupi tanaman.
Nah, sebab itu kita harus memberikan pupuk yang sesuai dosis agar nantinya tidak kerdil dan tanaman ini tumbuh dengan subur. Dalam pemberian pupuk itu berbeda-beda. Kita memberikan dalam masa vegetatif ini yang dibutuhkan tanaman berunsur N, P, dan K. Seperti daun gamal, dia memiliki unsur hara N, P, dan K. Oleh sebab itu, tanaman ini cocok sekali dengan daun gamal. Nah, akan tetapi ketika kita memberikan pupuk yang seperti ini, seperti yang sudah berbuah, itu perlakuannya lain lagi. Karena tanaman yang berbuah ini memerlukan kalium yang sangat banyak. Nah, kalium yang sangat banyak itu biasanya terdapat pada buah-buahan. Namun, kalium yang sangat tinggi itu pada buah yang sudah busuk. Atau kita juga bisa menggunakan kentang untuk menambahkan unsur kalium di dalam tanah ini, sehingga tanaman ini akan menyerap kalium yang banyak untuk pertumbuhan buah ini. Dan juga kita memerlukan fosfat atau fosfor ya. Nah, fosfor ini kita buat dari pohon pisang. Kita ambil batang dari batang pisang tersebut. Pupuknya sudah saya buatkan tentang batang pisang yang dijadikan POC. Silakan simak di thumbnail yang ini. Nah, inilah hasil dari kita memberikan pupuk daun gamal. Namun setelah seperti ini, saya akan memberikan pupuk-pupuk yang mengandung unsur P dan K. Dan saya juga akan memperkuat tanaman ini dengan kalsium buatan saya sendiri yang diracik dari tulang dan kulit telur. Silakan simak videonya di thumbnail ini dengan menggunakan batang pisang atau dengan menggunakan buah-buah yang busuk sebagai kaliumnya atau kentang. Ini adalah tanaman-tanaman yang sudah mulai membesar semangkanya, dan saya pun akan menunjukkan kepada kalian semangka yang sudah pertumbuhannya sangat pesat. Nah, ini juga contoh tanaman yang saya pupuk dengan kalium dari bahan buah-buahan atau kentang. Ini seperti ini. Dia mulus dan tidak benjol. Nah, seperti ini juga. Banyak. Nah, ada yang sebelah sini. Ini masa generatif ini harus kita perbanyak kalium dan fosfat. Nah, untuk video-video cara pembuatan POC silahkan kalian cek video-video saya yang sudah saya upload. Nah, ini juga tanaman ini memerlukan kalium dan fosfat yang banyak. Agar nantinya ketika kita menumbuhkan dua buah pun ini tidak masalah, karena organik ini bisa mencukupi unsur hara yang akan dimakan oleh tanaman ini. Mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya. Semoga menjadi manfaat bagi kalian semuanya yang mencintai tanaman organik, atau kalian semua yang tidak punya biaya untuk membeli pupuk-pupuk, maka insya Allah di sini saya memberikan solusinya yang terbaik buat kalian semua. Dan jika ada kata-kata yang salah atau tidak benar, maka jangan diambil. Kemungkinan itu kesalahan saya pribadi. Namun jika ada kata-kata yang sekiranya bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian gunakan cara ini atau metode ini. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.